Nah, baik Bapak Ibu, sesuai janji saya tadi bahwasanya di dalam rancangan Undang-Undang Republik Indonesia ini ada beberapa pasal yang memang memberikan keuntungan tersendiri bagi tenaga honorer yang ada di Indonesia, baik itu tenaga honorer guru maupun tenaga honorer yang lainnya. Nah, salah satu pasal yang memang memberikan keuntungan itu ada di pasal Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan hebat dimanapun berada, kami doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, kembali lagi berjumpa dengan channel kami, media berbagi ilmu dan informasi. Adapun informasi yang akan kami sampaikan hari ini terkait mengenai rancangan undang-undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Namun sebelum itu Bapak Ibu, izinkan kami mengingatkan kembali Bapak Ibu dan rekan-rekan yang mungkin baru pertama kali berkunjung di channel kami ini, jangan lupa klik subscribe, kemudian aktifkan tombol lonceng notifikasinya, agar apabila nanti kami berbagi informasi-informasi terbaru, maka Bapak Ibu dan rekan-rekanlah yang pertama kali mendapatkan notifikasi tersebut. Baik Bapak Ibu, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya saat ini pemerintah sedang menyusun rancangan undang-undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai aparatur sipil negara. Nah, rancangan undang-undang ini sudah dibahas di DPR RI, Bapak Ibu. Nah, sekarang mari kita lihat dulu Bapak Ibu. Ini adalah program legislasi nasional prioritas yang alhamdulillah rancangan undang-undang terkait mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Di sini kita lihat Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat di nomor 2-nya Bapak Ibu bahwasanya rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Yang saat ini kondisinya sedang dalam pembahasan. Ini bisa kita lihat Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah kode bahwasanya rancangan undang-undang tersebut sekarang sedang dalam pembahasan. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, ini skemanya Bapak Ibu ya. Saat ini sedang dalam proses pembicaraan tingkat 1 Bapak Ibu. Nanti setelah ini akan dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2, kemudian selesai. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini rancangan undang-undang ini resmi disahkan. Karena di dalam rancangan undang-undang ini ada beberapa pasal yang sangat memberikan keuntungan bagi para tenaga honorer. Nanti kita lihat naskah rancangan undang-undangnya Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu, rancangan Undang-Undang Republik Indonesia nomornya masih kosong, tahunnya juga masih kosong, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ASN. Sebagaimana yang kita ketahui Bapak Ibu semua bahwasanya ASN di Indonesia ini terbagi dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah PNS, Pegawai Negeri Sipil, yang kedua adalah P3K, yang dimana hari ini kita memang sedang disibukkan oleh kegiatan P3K. Doa kita tentunya untuk kawan-kawan yang saat ini mengikuti seleksi P3K, mudah-mudahan semuanya diluluskan. Nah, baik Bapak Ibu, sesuai janji saya tadi bahwasanya di dalam rancangan Undang-Undang Republik Indonesia ini ada beberapa pasal yang memang memberikan keuntungan tersendiri bagi tenaga honorer yang ada di Indonesia, baik itu tenaga honorer guru maupun tenaga honorer yang lainnya. Nah, salah satu pasal yang memang memberikan keuntungan itu ada di pasal, kita lihat dulu Bapak Ibu, pasal 131. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa lihat di antara pasal 131 dan 132 disisipkan satu pasal, yakni pasal 131A yang berbunyi sebagai berikut. Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014. Nah, ini kita lingkarin dulu Bapak Ibu, tanggal 15 Januari 2014. Wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90.
Nah, pasal 90 ini maksud inilah pasal 90 yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Ini mengenai usia pensiun ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu bahwasanya surat keputusan yang dikeluarkan itu harus sampai dengan tanggal 15 Januari 2014. Artinya tenaga honorer, pegawai tidak tetap maupun pegawai tetap non PNS yang memang ter-SK-kan sampai tanggal 15 Januari 2014 itu berdasarkan amanat undang-undang ini, apabila nanti sudah disahkan menjadi undang-undang, wajib diangkat oleh pemerintah menjadi PNS. Bukan P3K Bapak Ibu, tapi PNS. Nah, sekarang kita lihat dulu di ayat 2-nya Bapak Ibu. Pengangkatan PNS, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Artinya di sini tidak ada ujian seleksi Bapak Ibu. Langsung dilakukan seleksinya administrasi berupa verifikasi dan validasi terhadap data surat keputusan pengangkatan Bapak Ibu tenaga honorer yang memang ter-SK-kan sampai tanggal 14 Januari 2014. 14 Januari, mohon maaf Bapak Ibu, 15 Januari 2014. Nah, kemudian kita lihat pada ayat yang ketiga, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik, antara lain pada bidang pendidikan, seperti guru ya Bapak Ibu, kesehatan, penelitian, dan pertanian. Nah, tentu yang diprioritaskan kalau menurut ayat 3 ini adalah dilihat dari masa kerja yang paling lama. Kemudian pada ayat 4-nya Bapak Ibu, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah, pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Sebagaimana yang kita ketahui Bapak Ibu, data terakhir itu mengenai pendataan honorer, itu ada beberapa honorer yang masuk dalam kategori memiliki ijazah S1 atau sarjana, kemudian diploma 3, dan juga ada yang SD sampai dengan SMA Bapak Ibu ya. Kemudian di ayat 5 Bapak Ibu, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. Ayat 6-nya, dalam hal tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak tidak bersedia diangkat menjadi PNS, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat PNS. Ini kesannya mustahil Bapak Ibu, tapi memang terjadi. Kemudian di sini kita lihat lagi Bapak Ibu, itu ada di pasal selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu. Di antara pasal 135 dan 136 disisipkan satu pasal, yakni pasal 135A, yang berbunyi sebagai berikut. 1. Pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 131A ayat 1 dimulai 6 bulan dan paling lama 3 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Nah, kita berharap Bapak Ibu, kita doakan mudah-mudahan di awal tahun 2023 nanti RUU ini disahkan menjadi undang-undang. Artinya apabila disahkan RUU ini menjadi undang-undang pada bulan Januari, maka paling cepat itu pada bulan Juni atau Juli itu sudah dilakukan verifikasi dan validasi data pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS. Kemudian paling lama 3 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Kita doakan semoga pemerintah segera mengesahkan RUU ini menjadi undang-undang ya Bapak Ibu semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian poin yang kedua, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pengadaan tenaga honorer, pegawai tidak pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak. Nah, berarti sudah jelas apabila nanti RUU ini sudah disahkan menjadi undang-undang, maka pemerintah itu tidak berhak lagi untuk mengangkat tenaga honorer. Karena memang pemerintah pusat dalam hal ini akan mengangkat semua tenaga honorer yang sudah terdata per tanggal 31 Oktober kemarin menjadi PNS dengan catatan bahwasanya tenaga honorer tersebut sesuai dengan pasal 131 ayat 1 ya Bapak Ibu ya, SK-nya sampai dengan tanggal 15 Januari 2014. Nah, kemudian Bapak Ibu sebagai informasi tambahan bahwasanya berdasarkan pendataan honorer,
itu per tanggal 22 Oktober atau pada saat penutupan pendaftaran itu terdata honorer sejumlah 2.421.100. Nah, ini Bapak Ibu ya. Per tanggal 22 Oktober kemarin BKN melakukan pendataan terhadap tenaga honorer, tenaga non ASN itu berjumlah 2.421.100 dengan berbagai macam jabatan, ada yang fungsional, ada yang administrasi, kemudian juga dengan berbagai macam latar pendidikan. Ada yang S1 atau sarjana, ada yang diploma, ada juga yang SD sampai SMA. Kemudian pada tanggal 31 Oktober batas akhir untuk penyerahan SPTJM itu datanya menurun Bapak Ibu. Itu terdata 2.360.732 Bapak Ibu. 732. Nah, di sini saja. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi pada pendataan awal per tanggal 22 Oktober itu berjumlah 2.421.100. Kemudian pada tanggal 31 Oktober pada saat penutupan atau penyerahan terakhir, batas akhir dari penyerahan SPTJM itu terdata dengan jumlah 2.360.732 orang tenaga honorer. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin itu informasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu silakan di-share informasinya kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang lain, supaya apa-apa yang Bapak Ibu dan rekan-rekan tahu juga diketahui oleh Bapak Ibu dan rekan-rekan yang lainnya. Kemudian jangan lupa dukung terus channel kami, semoga kami bisa terus berbagi. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.